Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Prema Jayasanti, NIM 2011-031088, Rombel 13 Bahasa Indonesia, absen 7, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Adapun submateri yang akan dibahas yaitu ada dua. Yang pertama, kutipan langsung dan daftar pustaka, dan yang kedua, kutipan tak langsung dan daftar pustaka. Materi pertama, kutipan langsung dan daftar pustaka. Kutipan langsung dapat diartikan meminjam pendapat para ahli secara utuh atau lengkap, baik itu berupa frase atau kalimat. Jenis kutipan langsung ada dua. Yang pertama, kutipan langsung pendek, dan yang kedua, kutipan langsung panjang. Adapun teknik penulisan kutipan langsung, yaitu kutipan langsung pendek memiliki teknik penulisan. Yang pertama, kutipan ditulis serangkai dengan teks. Yang kedua, spasi kutipan menyesuaikan dengan teks. Yang ketiga, memakai tanda petik 2 di awal dan akhir kutipan. Dan yang keempat, menuliskan nama belakang pengarang, tahun terbit, dan halaman tempat mengutip, di mana penulisan nama pengarang dapat di awal kutipan atau di belakang kutipan. Adapun teknik penulisan untuk kutipan langsung panjang, yaitu yang pertama dipisahkan dari teks. Yang kedua, spasi dalam kutipan adalah satu spasi. Yang ketiga, dapat menggunakan tanda petik 2 atau tidak. Yang keempat, menuliskan nama belakang pengarang, tahun terbit, dan juga halaman tempat mengutip, di mana penulisan nama pengarang dapat di awal kutipan ataupun di belakang kutipan. Contoh dari kutipan langsung pendek seperti yang tertera pada slide yang berbunyi, pemungutan pajak bukan pekerjaan yang mudah. Di samping peran aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan hal yang penting. Dalam kurung, Hardiningsih, 2011.2 127. Alasan mengapa contoh ini termasuk kutipan langsung pendek itu adalah karena memenuhi seluruh syarat dari kutipan langsung pendek. Adapun syaratnya yaitu kurang atau sama dengan 4 baris. Kutipan ditulis serangkai dengan teks. Spasi kutipan menyesuaikan dengan teks. Memakai tanda petik 2 di awal dan akhir kutipan, serta menulis nama belakang pengarang, tahun terbit, dan halaman tempat mengutip, di mana penulisan nama pengarang dapat di awal kutipan atau di belakang kutipan. Adapun daftar pustakanya yaitu Hardiningsih, Pancawati, 2011, faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak, dinamika keuangan dan perbankan, volume 3, dalam kurung halaman 126 sampai 142, Alasan mengapa daftar pustakanya ditulis seperti ini itu adalah karena kutipan diambil dari sebuah artikel pada jurnal, sehingga penulisan daftar pustaka menyesuaikan dengan itu. Nah, adapun tata penulisannya yaitu nama penulis dibalik, di mana nama belakang diletakkan di depan, kemudian diberikan tanda koma sebagai pemisah. Tahun terbit, judul artikel diberi tanda petik, nama sumber jurnal diketik miring, volume artikel, halaman artikel pada jurnal ditulis pada tanda dalam kurung. Contoh kutipan langsung panjang, seperti yang tertera pada slide yang berbunyi, Hardiningsih, dalam kurung 2011.2 127.
menyatakan sebagai berikut. Fungsi pajak sebagai budgeter sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. Fungsi reguler sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, seperti dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan, demikian pula terhadap barang mewah. Alasan mengapa contoh ini termasuk kutipan langsung panjang yaitu karena kutipan ini memenuhi syarat dari kutipan langsung panjang, di mana syaratnya adalah lebih dari 4 baris dipisahkan dari teks, spasi dalam kutipan adalah 1 spasi, dapat menggunakan tanda petik 2 atau tidak, serta menuliskan nama belakang pengarang, tahun terbit, dan halaman tempat mengutip, di mana penulisan nama pengarang dapat di awal kutipan atau di belakang kutipan. Adapun daftar pustakanya yaitu Hardiningsih, Pancawati, 2011, faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak, dinamika keuangan dan perbankan, volume 3, dalam kurung halaman 126 sampai 142. Alasan mengapa daftar pustakanya ditulis seperti ini itu karena kutipan ini diambil dari sebuah artikel pada jurnal, sehingga penulisan daftar pustakanya juga menyesuaikan dengan hal itu. Nah, adapun tata penulisannya sama seperti penulisan daftar pustaka pada contoh sebelumnya, yaitu contoh kutipan langsung pendek karena menggunakan satu artikel jurnal yang sama. Materi selanjutnya adalah kutipan tak langsung dan daftar pustaka. Kutipan tidak langsung dapat diartikan meminjam pendapat para ahli tidak secara utuh. Penulis mengambil intinya atau topiknya saja, lalu dikembangkan dengan pendapat penulis, di mana tidak terdapat perbedaan makna dengan aslinya. Adapun teknik penulisan kutipan tidak langsung, yaitu yang pertama, kutipan disatukan dengan teks, yang kedua, spasi kutipan menyesuaikan dengan teks, yang ketiga, tanpa adanya tanda petik 2, dan yang keempat, mencantumkan nama belakang pengarang, tahun, dan juga halaman. Contoh kutipan tak langsung seperti yang tertera pada slide yang berbunyi, pengaruh dari pajak yang berperan sebagai sumber penerimaan negara merupakan sesuatu yang sangat wajar. Sumber penerimaan negara melalui pajak ini memiliki umur yang tidak terbatas. Apalagi dengan pengaruh semakin banyaknya jumlah penduduk yang biasanya selalu bertambah setiap tahunnya. Dalam kurung Hardiningsih 2011, 127. Alasan mengapa contoh ini termasuk kutipan tak langsung karena memenuhi syarat kutipan tak langsung, di mana syarat kutipan tak langsung itu adalah mengambil intinya atau topiknya saja, lalu dikembangkan dengan pendapat penulis, di mana tidak terdapat perbedaan arti dengan aslinya. Kutipan disatukan dengan teks, spasi kutipan menyesuaikan dengan teks, tanpa adanya tanda petik 2, serta mencantumkan nama belakang pengarang, tahun, dan juga halaman. Adapun daftar pustakanya yaitu Hardiningsih, Pancawati, 2011, faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak, dinamika keuangan dan perbankan, volume 3, halaman 126 sampai 142. Alasan mengapa daftar pustakanya ditulis begini atau seperti ini itu adalah karena kutipan diambil dari sebuah artikel pada jurnal, sehingga penulisan daftar pustakanya juga menyesuaikan dengan itu. Nah, adapun tata penulisannya yaitu sama seperti penulisan daftar pustaka pada contoh-contoh sebelumnya,
yaitu pada contoh kutipan langsung pendek dan juga contoh kutipan langsung panjang. Alasannya karena menggunakan satu artikel jurnal yang sama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Om Santi, 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 Om.